Oke, cerita anime pun berlanjut di sini di Speed Me Grid Load chapter selanjutnya. Terlihat di sini beberapa hari kemudian setelah Lusu dan tentara W menyerang tentara Blue Hitam sampai kelelahan berkali-kali. Nampak di sini mereka berkumpul untuk melakukan penyerangan yang selanjutnya dan mengikuti tentara Blue Hitam untuk menjadi juga seorang pengawal. Nampak mereka pun menyalakan api unggun dan Lusu di sini terlihat sedang menelepon Zhao. Zhao pun berkata kepada Lusu, ia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudara Lusu, kami juga senang bekerja sama kali ini, ucapnya. Sekarang pasar dipenuhi dengan 0 korban tentara Blue Hitam. Tanpa korban dari tentara W, Anda harus berpegangan erat. Ucap dari Zhao kepada Lusu yang nampak di sini, ia pun santai-santai. Lusu juga berterima kasih. Ia pun mengatakan sesuatu kepada Zhao. Tenang, semuanya terkendali. Jika Anda memilih rumah besar, untuk saya ingatkan untuk memilih rumah dengan feng shui yang baik dan keberuntungan. Ucap dari Lusu. Karena di sini Lusu juga mendapatkan rumah beserta uang yang banyak di area bangsawan. Nampak Zhao pun sedikit tersenyum. Ia pun berkata kepada Lusu, "Oke, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda jika Anda tetap sibuk." Ucap dari Zhao tersenyum. Tak lama kemudian di sini sudah datang, yakni Paman Zhang beserta rombongan. Ia pun terlihat lesu dan letih. Ia menatap Lusu sambil terlihat agak kecapean kelihatannya. Ia bersama rombongannya yakni Dongye. Ia pun berkata kepada Lusu, "Hei yang mulia, apakah Anda bebas sekarang? Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda," ucap dari Paman Zhang yang ingin meninggalkan Lusu dan yang lainnya untuk pergi ke Gunung Lusu. Lusu pun kaget. Ia pun menatap Zhang Weiyu dengan penuh kecurigaan. "Hei Zhang Tua, apakah ini begitu ramai?" ucap dari Lusu melihat semua orang telah datang kepadanya. Di sini sudah terlihat Dongye dan sekelompok orang beserta kuda-kudanya. "Kami datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda," ucap dari Zhang Weiyu kepada Lusu. Lusu yang nampak kaget, ia pun berkata, "Mengucapkan selamat tinggal, apakah kamu akan pergi, Zhang Weiyu?" ucap Lusu kepada Zhang Weiyu yang bergegas untuk meninggalkan Lusu. Di sini Paman Zhang terlihat sangat capek. "Bukannya kami pergi, kami hanya ingin kembali ke Gunung Luwang untuk menunggumu," ucap dari Paman Zhang. Lusu pun menatapnya. Ia pun berpikir di dalam hati, melihat lebih dekat dalam beberapa hari terakhir, Lao Zhang dan yang lainnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Pikir Lusu dalam hati yang melihatnya sangat capek karena mereka adalah orang biasa. Tidak seperti Lusu dan Xiaoyu, meskipun kuda telah diatur untuk mereka, tetapi masih terlalu sulit bagi orang biasa untuk bepergian dan melakukan perjalanan jarak jauh seperti ini, ucap Lusu dalam hati. Karena saat ini basis kultivasi Paman Zhang beserta rombongannya dan Dongye tidak seperti dahulu kala. Dan kini mereka sebagai orang biasa dan kapan saja waktu yang tepat untuk lelah, ia akan lelah. Lusu lantas berkata kepada Paman Zhang, "Kalau tidak, tunggu sampai kota utama berikutnya dan saya akan memberi Anda kursi sedan. Membawa Anda bersama akan menghemat sedikit usaha dan Anda tidak perlu langsung terbentur," ucap Lusu yang memberikan saran agar Zhang Weiyu dan yang lainnya dinaikkan kereta agar mereka tidak kecapean dalam perjalanan. Itu mungkin saran untuk Paman Zhang yang diajak mereka untuk mengikuti tentara bulu hitam. "Apa kamu bilang? Kereta itu dia, kita belum mencapai waktu di mana kita perlu terbawa,"
ucap dari Pamanzang yang tidak ingin ikut perjalanan yang berikutnya meskipun membawa kereta. Dong Ye pun berkata kepada Lusu, itu adalah kecuali kita terluka parah, tidak akan ada hari seperti itu, ucap dari Dong Ye. Yang ia mengatakan bahwasanya ia akan dibawa kereta jika ia terluka parah, namun tidak ada hari seperti itu, ucap Dong Ye. Lantas Dong Ye pun berkata, Yang Mulia, tinggalkan kami sendiri. Jika Anda kembali ke Gunung Luwang di masa depan, kita akan bertemu di gunung, ucap dari Dong Ye yang saat ini menatap Lusu dan menepuk pundaknya. Jika Anda tidak kembali, kami akan kembali ke Tianzhen sendiri setelah perang usai. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melihat Anda lagi, saya dapat mengundang Anda untuk makan wotao lagi, ucap dari Dong Ye kepada Lusu jika suatu saat nanti ia bertemu. Ia akan mengajak Lusu untuk memakan sesuatu. Di sini terlihat Zhang Weiyu pun tersenyum. Lusu nampak keberatan, ia pun berkata kepada Paman Zhang dan yang lainnya. Tetapi ucap Lusu, jangan, tidak ada tentara Wu Wei di dunia yang tidak akan tercerai-berai. Sekarang dianggap sebagai selesai. Setelah setengah tahun semua orang akan dipromosikan ke peringkat kedua dan Anda bisa pergi kemanapun di dunia ini, ucap dari Lusu menawarkan kebaikan bahwa tentara Wu Wei akan naik peringkat yang lebih tinggi. Di sini Paman Zhang pun terlihat sinis. Ia pun berkata, sangat disayangkan butuh waktu lebih lama untuk mencapai peringkat pertama dan latar belakang Yulong Banzi masih hilang. Tetapi pria ini, tidak ada yang bisa kita lakukan, ucap dari Paman Zhang. Lusu pun di sini terdiam selama beberapa detik. Lantas kemudian Lusu berkata kepada Paman Zhang dan rombongannya, setelah mengatakan begitu banyak, tampaknya Anda telah mengambil keputusan, ucap Lusu kepada mereka, bahwa mereka akan meninggalkan Lusu dan yang lainnya untuk kembali ke Gunung Luwang. Lusu pun berpikir dalam hati, orang-orang ini telah menjaga Tianzhen selama 10 tahun untuk alasan yang tidak dapat dijelaskan. Nampak Lusu berkata dalam hati dan menatap Zhang Weiyu beserta Dong Ye dan rombongannya. Orang-orang ini yang karena mereka tidak bisa lagi berlatih kultivasi, mengingat hari-hari kejayaan mereka dengan melatih tentara Wu Wei. Pikir Lusu. Lusu pun terus menatapnya, lantas ia berkata kepada mereka, Anda memiliki idealisme dan perasaan yang tidak dapat saya pahami. Tetapi apakah itu benar-benar sepadan? Ucap Lusu mengatakannya kepada Paman Zhang dan yang lainnya. Lusu bertanya lagi, apakah itu untuk kesepakatan yang halus atau untuk pembayaran setelah epidemi? Ucapnya kepada Zhang Weiyu. Ia pun membujuk Zhang Weiyu dan yang lainnya untuk tidak meninggalkannya dan kembali ke Gunung Luwang. Lusu pun bertanya lagi, apakah Anda bahagia di kota Tian? Jadi rela menjadi pion kecil, menyia-nyiakan hidup Anda di depan catur orang lain, ucapnya kepada Paman Zhang yang sok provokasi. Lusu pun lantas berteriak, pernahkah Anda memikirkannya? Bagaimana jika Anda tidak sabar menunggu hari itu? Ucap Lusu menanyakan lagi kepada Paman Zhang bahwa hari itu tidaklah ada. Hari di mana ia harus menunggu seorang raja yang baru. Di sini Paman Zhang pun berkata kepada Lusu, Yang Mulia, siapa yang bukan pion di dunia ini? Ucapnya bertanya kepada Lusu. Lusu pun tersenyum, seakan ia akan merekam sesuatu. Ia berkata kepada Zhang Weiyu, jika saya digunakan sebagai pion, saya pasti akan membunuh orang yang bertanggung jawab. Tidak peduli siapa dia atau apa hubungannya dengan saya, ucap Lusu.
sok keras. Di sini juga terlihat. Yang lain pun berkata dan ingin bergegas untuk pergi. Jika Anda tidak berbicara untuk sementara waktu, biarkan saja. Ucap rombongan tersebut sambil membawa kuda hitam dan bergegas untuk meninggalkan Lusu. Dan di sini juga Pamanjang siap untuk meninggalkan mereka semua. Setelah itu, Pak Manjang pun pergi dan rombongannya pun kembali ke Gunung Luang. Tapi di sini Lusu pun khawatir. Ia pun berkata kepada Pak Manjang, "Kalian pikirkan tentang itu. Mungkin suatu hari kalian ketika Anda mempelajari karma Anda mungkin menyesalinya," ucap Lusu, mengingatkan Pak Manjang dan para rombongannya saat mereka hendak pergi untuk kembali ke Gunung Luang. Pamanjang dan Dongye menoleh. Ia pun berkata kepada Lusu, "Hidup itu seperti bidak catur tanpa penyesalan," ucap dari Zhang Weiyu memberikan motivasi kepada seseorang bahwa dalam pergerakan ia tidak akan pernah menyesali pergerakan tersebut. Lantas mereka pun bergegas untuk pergi. "Komandan, mari kita ucapkan selamat tinggal," ucap dari seseorang di sana, dan mereka pun pergi meninggalkan Lusu dan tentara Wei yang lain. Nampak Lusu di sini hanya terdiam dan melihat mereka bergegas untuk pergi. Beberapa saat kemudian, ketika Pamanjang dan yang lainnya mengendarai kuda untuk pergi ke Goa Luang, nampak ia berbisik dan bercerita banyak hal tentang Lusu dan tentara Wei. "Tidakkah Anda berpikir sekarang kita sepertinya kembali ke masa itu?" ucap dari Pamanjang yang mengingat-ingat pada saat ia kabur bersama Dongye dan yang lainnya. Dongye pun berkata sambil menunggangi kudanya, "Ya, siapa yang tidak memiliki pria muda yang bersemangat di dalam hatinya?" ucap dari Dongye. Yang lain juga ikut berkata, "Tentara Wei tidak lagi terlihat. Saya mulai merasa sedikit enggan," ucap dari seseorang di sana yang melihat bahwa tentara Wei sudah tertinggal jauh dan ia tidak mampu untuk melihatnya. Seseorang yang lain pun berkata, "Ya, saya tidak mengharapkan hari kami berpisah itu datang begitu cepat dan saya sangat menyukai orang-orang idiot itu," ucap seseorang di sana kepada tentara Wei. Meskipun mereka meninggalkannya, tapi mereka sangat menyukai orang-orang dari tentara Wei tersebut. Di sini Pamanjang terlihat tersenyum sambil berkuda. "Siapa yang tidak, Bung?" ucapnya. "Cinta, tapi jika kita terus seperti ini, itu hanya akan menyeret mereka ke bawah," ucap Pamanjang. "Jika mereka terus bersama, mereka akan diseret ke suatu tempat yang sangat berbahaya." Lantas Pamanjang pun berkata, "Kecepatan, kebugaran, Yoding membiarkan Jingren melihat konsekuensi dari kita semua orang tua di pasukan yang sama. Anda harus tahu," ucap dari Pama yang lainnya. Dongye pun tersenyum terbahak-bahak. Ia pun berkata, "Ya, jangan terlalu sedih. Saya berani menjamin bahwa dengan gaya tentara Wei saat ini, kita pasti akan mendengar berita mereka bahkan jika kita tidak bertemu di masa depan," ucap Dongye. Yang lain pun berkata, "Ya, itu mungkin masuk akal," ucapnya. Sambil berkuda, ia pun bergegas untuk menuju ke Gunung Luang. Nampak di sini ada seseorang yang memanggil dan mereka berlari. "Hei Pamanjang, hei Pamanjang," ucap dari seseorang di sana. Pamanjang yang melihat hal tersebut, ia pun kaget dan menoleh ke arah lain. Pamanjang yang mengetahui hal itu, ia pun berpikir, "Ada apa dengan langkah kaki ini?" ucap Pamanjang dari hatinya. Ia pun menoleh bahwa ada seseorang yang mengikutinya.
Nampak terlihat di sana, Li Hitan pun sudah meneriaki Zhang Weiyu untuk ikut ke Gunung Luang. Hei Zhang Weiyu, kamu anak tua, tunggu kami, ayo kembali ke Gunung Luang bersama-sama, ucap Li Hitan dan tentara Wei yang lain. Nampaknya mereka semua kembali karena ingin ikut dengan Zhang Weiyu bersama-sama dan menerima konsekuensi dari hal tersebut. Mungkin saja para bangsawan akan datang ke Gunung Luang dan menyerang mereka semua. Di sini Li Hitan dan rombongan dari tentara Wei yang berjumlah 4.000 atau 5.000 ya sekarang sudah. Mereka bergegas untuk menghampiri Zhang Weiyu dan akan kembali ke Gunung Luang. Zhang Weiyu yang kaget, ia pun berkata kepada Li Hitan, "Kenapa kamu di sini?" Ucapnya, "Apakah kamu tahu konsekuensi kembali ke Gunung Luang bersama kami?" Ucap dari Paman Zhang kepada Li Hitan. Di sini sudah ada Lu Su dan Xiao Yu beserta uskup bishop kardinal yang terbang dan menghampiri Paman Zhang. Bukankah itu karena mereka dikepung dan ditekan oleh tentara bangsawan? Ketika tentara bulu hitam memasuki gunung, tidak adakah cara untuk melakukannya? Ucap dari seseorang di sana. Nampak Paman Zhang yang tahu hal tersebut bahwa Lu Su juga akan ikut ke Gunung Luan. Ia pun kaget. Kenapa mereka semua akan kembali ke Gunung Luang dan menerima akibat dari perjalanan ini? Ucap dari Paman Zhang yang kaget. Paman Zhang pun lantas berkata, "Tidak, saya sedang berbicara tentang identitas kita." Ucap dari Paman Zhang ke semua orang yang telah datang menghampirinya. Nampak di sini, Lu Su dan Xiao Yu. Xiao Yu pun nampak marah beserta dengan didampingi oleh uskup bishop kardinal sang master level 1. Lu Su pun berkata kepada Paman Zhang, "Tidak masalah jika Anda berhenti atau berhenti," ucap Lu Su kepada Paman Zhang. "Anda tidak menginginkan ini, jadi apa yang Anda bicarakan?" ucap Lu Su bertanya kepada Paman Zhang. Setelah terdiam beberapa detik, Lu Su pun berkata lagi kepada Paman Zhang, "Hei Paman Zhang, sederhananya begini, apakah Anda membawa makanan ketika Anda pergi?" Tanyanya kepada Paman Zhang. "Tahukah Anda apa yang dilakukan ikan kecil Xiao Yu itu ketika dia menghilang selama sehari-hari ini?" Ucapnya lagi kepada Paman Zhang. Paman Zhang yang tidak tahu apa-apa, ia pun berkata, "Saya tidak tahu jika saya tidak membawa makanan." Ucapnya bahwa mereka jika kembali ke Gunung Luang, ia tidak akan membawa makanan karena makanan semuanya dibawa oleh Xiao Yu untuk melakukan perjalanan. "Hei Xiao Yu, dia secara khusus kembali ke Gunung Luang hari ini untuk menggosongkan makanan. Untuk mengosongkan makanan, Anda belum membawa makanan apapun. Ketika Anda kembali, apakah Anda berencana untuk makan rumput?" ucap Lu Su kepada Paman Zhang. Xiao Yu pun juga ikut-ikutan. "Cinta besar ribuan hari, wait 5. Siapa tahu jika Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu," ucap Zhang Weiyu di pikirannya. Emosi negatif pun keluar dari Zhang Weiyu karena ia tidak akan makan apa-apa dan akan makan rumput beserta kudanya. Oke, Mimin lanjut. Di sini Lu Su pun berkata, "Baiklah, jangan kasar. Meskipun saya benar-benar tidak ingin membuat masalah untuk mengurus bisnis Anda, tidak pantas membiarkan Anda kembali seperti ini," ucap Lu Su beserta Xiao Yu di sini. Xiao Yu pun berkata, "Apakah kamu takut ketahuan? Bukannya kita belum pernah lari, jangan khawatir," ucap mereka. Dan tersenyum menatap Zhang Weiyu. Setelah itu Lu Su pun berkata, "Ayo semuanya kita kembali jalan, ayo kita pulang," ucap Lu Su beserta tentara Wei yang lain dan bergegas untuk kembali pulang. Mereka pun lantas pulang ke rumah mereka di Gunung Luang. Di sini pada saat yang sama juga, si Bandar Soke terus menjalankan aksi perjudiannya.
Nampak terlihat di sini informasi telah disampaikan. Berhenti. Aku akan pulang, tutup lebih awal, ucap Dari. Pesan lusuh mungkin kepada si Bandar Songke karena ia harus pergi meninggalkannya. Di sini Zhao pun bertanya-tanya kenapa mereka bergegas kembali dengan sangat cepat. Sambil berkata, tidak, uangnya akan kemana? Dan meskipun bagaimana keadaan dari Lusu, kenapa tiba-tiba ia kemudian berputar balik dan kembali ke Gunung Luang? Ucap dari Zhao kepada Lusu dalam hatinya. Nampak di sini sudah ada papan untuk perjudian. Apakah Anda bertaruh dengan benar? Tidak ada seorang pun di Yujun yang terluka. Sampai ujung timur, tentara Wei berwarna hitam. Taruhan penutup awal karena mundurnya tentara Wei perjudian ini mungkin akan jadi pengumuman yang selanjutnya. Ucap dari pengumuman tersebut. Nampak di sini semua orang yang melakukan perjudian, ia pun kaget akan hasil tersebut. Ya Tuhan, tidak ada korban di kedua sisi. 3 masuk dan 3 keluar. Apakah ini bela sungkawa yang bersahabat? Mainkan telur anjing, ucapnya sambil marah-marah karena dia tidak pernah memenangkan perjudian. Dan selalu dimanipulasi oleh Lusu dan si Bandar. Aku bodoh, aku sangat bodoh. Aku hanya tahu bahwa tentara Wei mungkin bergandengan tangan dengan kasino untuk bermain game. Tapi aku tidak menyangka tentara Bulu Hitam juga bisa bermain dengan mereka. Ucap dari seseorang di sana karena mereka telah dipermainkan oleh Lusu. Bahkan dengan si Bandar Songke atau si tentara Bulu Hitam. Tak lama kemudian seseorang di sana. Dengan kembalinya tentara Wei secara tiba-tiba ke Gunung Luang, perang menghilang tanpa peringatan, ucap seseorang di sana sambil mengetukkan jarinya. Di sini sudah terlihat bangsawan besar. Ia pun berkata, hahaha, yang bagus menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa taruhan ini mungkin ada beberapa orang di Wangcheng yang ingin membunuh Lusu kan, ucap seseorang. Pembicara saat ini dari keluarga Lulama di Liuliland, Luwei. Oke, mungkin ini adalah kerabat dari Lusu. Maksudnya mereka menganggap Lusu adalah kerabat, seperti itu. Nampak di sini ada pengawal dan seseorang yang berkata, guru mengatakan bahwa ini lagi pula Lusu adalah orang tak dikenal yang muncul entah dari mana. Jadi tidak mengherankan jika dia menjadi sasaran. Ucap seseorang di sana kepada bangsawan Liulen. Ia pun tersenyum dan ia menganggap bahwa Lusu juga kerabat mereka. Lalu Anda berkata jika saya memberinya dukungan, apakah dia akan menghargainya? Ucap orang tersebut kepada bawahannya atau asistennya. Asistennya pun kaget, ia pun berkata, Tuan maksudmu, ucapnya kepada orang tersebut. Nampaknya keluarga Liulen dari bangsawan akan membantu Lusu dan menganggapnya sebagai kerabat dekat yang entah dari mana datangnya. Lantas bangsawan tersebut berkata untuk merilis berita mulai hari ini dan seterusnya, Lusu yang menjadi pusat perhatian adalah anggota keluarga Lulama kami di Liuliland, ucapnya bersemangat menganggap Lusu adalah sahabat dan keluarga kali ini. Dan cerita pun berakhir di sini.